Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, Bas. Tepat setelah Chu Feng menyetujuinya, jalan keluar ke ruang terisolasi benar-benar muncul. Han Yu segera berjalan keluar, Desen Chu Feng juga pergi setelah Han Yu. Ketika Chu Feng berjalan keluar, dia menemukan bahwa sementara itu bukan kerumunan besar, tapi sudah ada orang di langit, di tanah, dan juga di sekelilingnya. Mereka di sini, ini Han Yu dan Chu Feng. Tampaknya mereka benar-benar akan bertarung kembali. Ini benar-benar hebat. Aku tidak berhasil menyaksikan pertempuran mereka di domain abadi formasi, dan merasa menyesal tentang hal itu. Namun hari ini, aku akhirnya bisa menebus penyesalanku. Tampaknya, aku tidak datang ke Void Secretary dengan sia-sia, ucap kerumunan. Setelah Chu Feng melangkah keluar, kerumunan segera meledak dalam keributan. Sungguh orang yang licik, gumam Chu Feng. Chu Feng berbalik dan melihat ke arah Song Yunfei, yang baru saja berjalan keluar dari ruang yang terisolasi. Dia tahu betul bahwa semua ini disebabkan oleh Song Yunfei. Song Yunfei tidak hanya berencana untuk membuat Chu Feng dikalahkan oleh Han Yu, tetapi dia ingin Chu Feng dikalahkan oleh Han Yu di depan umum, dan juga di depan semua orang. Jika itu terjadi, Chu Feng akan sangat terhina. Penghinaan yang akan dideritanya akan 10 kali, 100 kali, atau bahkan 1000 kali lebih besar dari penghinaan yang diterima Song Yunfei sebelumnya. Benar saja, Song Yunfei sama kejamnya, berbahayanya, dan jahatnya seperti yang dibayangkan Chu Feng. Tidak heran para murid dari Tanah Suci Starfall sangat takut kepadanya. Kemungkinan terbesarnya, mereka semua tahu kepribadian putra suci mereka dengan sangat baik. Melihat bahwa Chu Feng sedang menatapnya, Song Yunfei berkata, "Brother Chu Feng, masih belum terlambat bagimu untuk mundur sekarang. Dengan aku di sini, tidak ada yang akan mempersulitmu," tanya Song Yunfei. "Tidak perlu, saudara Song tidak perlu khawatir tentang hal itu," kata Chu Feng kepada Song Yunfei. Kemudian, Chu Feng menatap Han Yu dan berkata, "Bisakah kita mulai?" tanya Chu Feng. "Tunggu." Han Yu menggelengkan kepalanya, lalu dia berkata, "Kali ini, bisa dikatakan aku sudah siap," ucapnya. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Han Yu mengangkat lengannya, dan tubuh cahaya terbang keluar dari tangannya. Setelah tubuh cahaya itu terbang keluar, ukurannya dengan cepat bertambah. Dalam sekejap mata, itu menjadi jaring pembentukan formasi yang mengalir melalui langit dan bumi. Ini disebut ruang duel. Itu diciptakan oleh seorang spiritualis dunia yang hebat. Meskipun hanya dapat digunakan sekali, tapi itu sangat tegas. Ketika diaktifkan, itu bisa berlangsung selama 1 jam penuh. Selama waktu itu, bahkan para ahli tingkat marsial immortal tidak dapat menghancurkannya. Lebih jauh lagi, ruang duel ini memiliki kekuatan bela diri dan kekuatan spiritual. Begitu kita berdua memasukinya, yang lain tidak akan bisa ikut campur dalam duel kita. Pada saat itu, kita berdua hanya bisa mengandalkan kemampuan kita sendiri. Ruang duel ini hanya memiliki 2 kunci. Kedua kuncinya adalah kita berdua yang bisa memasukinya. Hari ini, kita berdua akan bertarung satu sama lain dan menentukan hasil di ruang duel ini, ucap Han Yu. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Han Yu melemparkan kunci ke arah Chu Feng. Dengan kunci lain di tangannya, Han Yu mulai dengan cepat terbang menuju ruang duel itu. Menggunakan kunci itu, dia memasuki ruang duel. Setelah Chu Feng menerima kunci, dia tidak segera berangkat. Sebagai gantinya, ia melepaskan tanda petir tingkat ilahi di dahinya. Setelah Chu Feng melepaskan tanda petir ilahinya, kultivasinya meningkat dari peringkat 5 True Immortal ke peringkat 6 True Immortal, dan itu adalah tingkat kultivasi yang sama dengan Han Yu. Itu adalah tanda petir tingkat ilahi. Ini adalah pertama kalinya aku menyaksikan tanda petir tingkat ilahi. Luar biasa. Dia seharusnya menjadi satu-satunya orang di alam atas Ciliokosem besar kita yang telah berlatih dalam teknik misterius hukuman ilahi, seru kerumunan. Setelah melihat petir mark level ilahi Chu Feng, banyak orang mengungkapkan kegembiraan yang begitu besar. Tepat pada saat itu, dengan pemikiran dari Chu Feng, kapak perang era kuno dan pedang perang era kuno, 2 keterampilan rahasianya yang menantang surga itu muncul secara bersamaan.
Sementara kultivasi Chu Feng masih dari True Immortal peringkat 6, lalu kekuatan pertempuran yang menantang surga dari pedang perang era kuno benar-benar dilepaskan. Dengan demikian, semua orang tahu bahwa Chu Feng saat ini memiliki kekuatan pertempuran yang mampu bertarung melawan peringkat 7 abadi sejati. Luar biasa, benar-benar luar biasa. Jika aku tidak menyaksikannya secara pribadi, aku benar-benar tidak akan pernah berani mempercayai hal ini. Chu Feng ini sebenarnya benar-benar telah menangkap kemampuan seperti itu. Dia benar-benar dapat meningkatkan kekuatan pertempurannya dari peringkat 5 True Immortal ke peringkat 7 True Immortal, ucap kerumunan. Setelah melihat kapak perang era kuno dan pedang perang era kuno, suara-suara keheranan dari kerumunan bahkan semakin kuat. Chu Feng bukan satu-satunya yang memiliki kemampuan itu, ucap Han Yu. Tepat pada saat itu, dengan pemikiran dari Han Yu, tubuh ilahinya dilepaskan. Dari kultivasi peringkat 6 True Immortal, kultivasi Han Yu meningkat menjadi peringkat 7 True Immortal. Chu Feng, bahkan jika kultivasi kamu telah meningkat ke peringkat 5 abadi sejati, tapi kekuatanmu akan tetap sama dengan yang ada pada hari itu. Namun sayangnya, aku ini berbeda. Hari ini, kamu ditakdirkan untuk kalah, ucap Han Yu. Han Yu dipenuhi dengan keyakinan. Dia mengepalkan tangannya dengan erat, dan sudah tidak sabar untuk memberikan Chu Feng pelajaran. Oh, apakah benar begitu? Balas Chu Feng. Namun, Chu Feng tidak menyetujui klaim Han Yu barusan. Dengan kunci di tangannya, dia memasuki ruang duel. Saat Chu Feng memasuki ruang duel, semua orang menjadi sangat bersemangat, dan tidak bisa mengalihkan pandangan dari Chu Feng dan Han Yu. Pada saat itu, ada lebih dari 10.000 orang berkumpul di wilayah tersebut. Namun terlepas dari suara dengung yang dipancarkan oleh ruang duel dan sesekali suara angin, maka tidak ada suara lain yang terdengar. Kerumunan tidak ingin melewatkan sedikitpun pertempuran ini. Karena itulah, mereka benar-benar fokus pada dua petarung, dan benar-benar menahan napas. Chu Feng, aku tidak akan memberimu kesempatan untuk membalikkan keadaan, ucap Han Yu. Saat Han Yu berbicara, dia mengeluarkan persenjataan abadi yang tidak lengkap dan memegangnya di tangannya. Meskipun dia telah kalah dari Chu Feng sebelumnya, tapi Han Yu dipenuhi dengan kepercayaan diri saat ini. Itu seolah-olah dia benar-benar yakin bahwa dia dapat mengalahkan Chu Feng. Han Yu, kamu salah mengatakannya, kata Chu Feng. Apa maksudmu dengan itu? Tanya Han Yu dengan bingung. Tampaknya dia tidak tahu apa yang sedang dibicarakan Chu Feng. Aku mengatakan bahwa kamu telah mengatakannya dengan salah. Lagi pula, yang dikalahkan terakhir kali adalah kamu, dan bukan aku. Jadi, bagaimana mungkin aku bisa membalikkan keadaan? Bahkan jika seseorang membalikkan keadaan, itu adalah kamu, dan bukan aku. Tentu saja aku juga bisa mengembalikan padamu apa yang kamu katakan sebelumnya, dan aku tidak akan memberimu kesempatan untuk membalikkan keadaan, kata Chu Feng pada Han Yu dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Dia memiliki ekspresi yang sangat santai. Namun, ekspresinya juga sangat menghina. Dia sama sekali tidak pernah menempatkan Han Yu di matanya sama sekali. Mendengar apa yang dikatakan Chu Feng, Han Yu menjadi sangat marah sehingga kulitnya menjadi hijau. Reputasi seumur hidupnya telah dihancurkan oleh Chu Feng di domain abadi formasi. Namun, Chu Feng sebenarnya berani menyebutkan hal itu lagi. Selanjutnya, itu dilakukan sebelum semua orang yang ada di sini. Dan hal ini pun menyebabkan Han Yu merasakan amarah yang tak tertandingi. Chu Feng, di domain abadi formasi waktu itu, kalau bukan karena kepala klan ular era kuno yang diam-diam membantumu, bagaimana mungkin kamu bisa mengalahkanku? Kali ini, di dalam ruang duel ini, tidak ada orang yang bisa ikut campur dalam konfrontasi kita. Tanpa ada yang membantumu, kamu tidak lebih dari sampah. Hanya kematian yang menunggumu. Han Yu menunjuk ke arah Chu Feng dan berteriak keras. Apa? Jadi Chu Feng hanya bisa mengalahkan Han Yu di domain abadi formasi karena kepala klan ular era kuno yang secara diam-diam membantunya. Ucap kerumunan. Begitu Han Yu mengatakan kata-kata itu, orang-orang yang hadir yang tidak tahu kebenaran tentang apa yang telah terjadi, dan semua orang mulai membahas masalah itu dengan liar. Namun, ekspresi Chu Feng tetap tidak berubah. Dengan cara yang sangat tenang, dia pun berkata, apakah kamu tahu mengapa aku berani memasuki ruang duel ini? Justru karena aku, Chu Feng, mengandalkan kemampuanku sendiri untuk mengalahkanmu terakhir kali. Jadi aku, Chu Feng,
tidak pernah takut padamu, balas Chu Feng. Setelah dia selesai mengucapkan kata-kata itu, Chu Feng menggenggam telapak tangannya. Pada saat berikutnya, gas hijau gelap muncul di tubuhnya. Sensasi ini, mungkinkah itu teknik abadi? Seru Han Yu. Ekspresi Han Yu segera berubah, dan dia tampak terkejut. Ketika Han Yu melawan Chu Feng di domain abadi formasi terakhir kali, Chu Feng tidak menggunakan teknik abadi sepanjang waktu. Namun sekarang, Chu Feng melepaskan teknik abadi dari awal. Karena inilah, Han Yu merasa bahwa Chu Feng pasti baru belajar teknik abadi. Teknik abadi ya, baiklah, aku akan bermain denganmu. Ucap Han Yu yang tidak mau mundur saat melawan Chu Feng. Dia mulai membentuk segel tangan dengan kedua tangannya. Segera, tubuhnya mulai berubah. Gas berwarna cian segera muncul dari tubuhnya. Teknik abadi Han Yu sangat kuat. Saat Han Yu melepaskan teknik abadinya, sebagian besar orang mulai memusatkan pandangan mereka kepadanya. Alasan untuk itu adalah, karena teknik abadi Han Yu lebih kuat dari Chu Feng ketika menilai hanya dari penampilan luarnya saja. Apa yang Tuan Muda Kota kita telah gunakan adalah, teknik immortal peringkat 1 terkuat, formasi pedang sinar cian. Tepat pada saat itu seorang lelaki tua mengenakan pakaian hitam, dan membawa pedang besar di punggungnya berjalan keluar dari kerumunan. Ini tetua agung dari kota Sword King, Lord King Peng. Setelah melihat lelaki tua itu, banyak orang yang mengungkapkan ekspresi hormat. Alasan untuk itu adalah, karena tidak hanya orang tua itu salah satu dari tetua agung Sword King City, tetapi dia juga ahli tingkat marsial immortal. Dia adalah seseorang yang telah membantai musuh kuat yang tak terhitung jumlahnya, itu menggunakan pedang immortal armamen yang sangat besar di punggungnya. Apalagi usianya lebih dari 20.000 tahun. Karena itulah, orang tua itu dengan nama King Peng juga sangat terkenal di seluruh wilayah atas Chiliocosm besar. Selain itu, Starfall 8 Immortals sama sekali tidak terkejut dengan penampilan King Peng itu. Dengan tingkat kultivasi mereka, mereka sudah lama menemukan King Peng. Mereka juga tahu bahwa King Peng kemungkinan besar datang untuk melindungi Han Yu. Selain itu, tetap bahwa apa yang dikatakan King Peng telah mengguncang kerumunan. Setelah semua orang tahu bahwa peringkat 1 teknik abadi formasi Qian Rise Sword, itu adalah kartu truf milik Han Yu. Dalam kompetisi bela diri surgawi terakhir, Han Yu telah menggunakan teknik abadi ini untuk mengalahkan lawannya, dan mendapatkan peringkat 10 pada daftar jenius tingkat iblis. Selanjutnya, di antara teknik immortal peringkat 1, kekuatan formasi pedang sinar cian memang jarang terlihat. Dengan demikian, King Peng tidak menyemburkan omong kosong. Pada saat itu, praktis tatapan semua orang tertuju pada Han Yu. Mereka semua ingin menyaksikan secara pribadi kekuatan formasi pedang sinar cian, dan hanya Xia Yun yang terus memfokuskan matanya yang indah pada Chu Feng sepanjang waktu. Teknik abadi yang Tuan Muda Chu Feng telah melepaskan, itu tampaknya agak istimewa, kata Xia Yun. Apa? Seru kerumunan. Pengaruh Xia Yun benar-benar tidak bisa dipandang remeh. Mendengar apa yang dikatakannya, semua kerumunan mengalihkan pandangan mereka ke arah Chu Feng. Setelah diperiksa lebih dekat, mereka menemukan bahwa gas hijau gelap yang dipancarkan oleh Chu Feng menjadi lebih intens. Itu seperti gunung berapi yang segera meletus, dan kekuatan yang sangat kuat saat ini sedang berkembang. Dalam kondisi seperti itu, semua kerumunan menantikan teknik abadi Chu Feng. Mereka semua ingin melihatnya, teknik apa yang akan dilepaskan Chu Feng. Tiba-tiba saja, suara teredam dipancarkan dari gas hijau gelap yang mengelilingi tubuh Chu Feng. Segera, gas hijau gelap itu mulai menghilang dari tubuh Chu Feng. Pada saat itu, banyak orang mengungkapkan ekspresi kecewa. Mereka semua tahu betul bahwa ini hanya bisa berarti satu hal. Yaitu, Chu Feng telah gagal melepaskan teknik abadinya. Hahaha, apa itu tadi? Apakah itu teknik abadi atau kentut? Chu Feng ini terlalu lucu. Dia benar-benar berani mencoba menggunakan teknik immortal yang belum dia kuasai. Bukankah ini hanya membuat aib dari dirinya sendiri? Para murid jenius dari Tanah Suci Starfall semua tertawa mengejeknya. Mereka semua tahu bahwa Chu Feng sengaja mempermalukan Song Yunfei sebelumnya. Dengan demikian, mereka segera mengambil kesempatan untuk menghina Chu Feng. Dan di sini aku pikir, apakah kamu memiliki semacam teknik baru? Tapi ternyata kamu datang untuk membuat orang tertawa. Han Yu juga mulai tertawa mengejek. Pada saat itu, cahaya di belakang punggungnya telah mencapai puncaknya, dan dia telah selesai casting teknik abadi.
Karena itulah, ia memenuhi syarat untuk menertawakan Chu Feng, yang telah gagal melepaskan teknik abadinya dengan sukses. Jika kamu memandang rendah teknik immortalku, maka kamu akan berakhir menderita, kata Chu Feng. Kamu gagal menguasai teknik abadimu, namun kamu masih berani membual. Hari ini aku, Han Yu, akan memberitahumu apa itu teknik abadi yang sebenarnya. Ucap Han Yu. Saat Han Yu berbicara, dia mengarahkan telapak tangannya ke arah Chu Feng. Wush wush wush. Saat berikutnya, sinar pedang mulai berkedip-kedip di langit. Seperti meteor, mereka mulai terbang menuju Chu Feng. Bas-bas. Namun sebelum teknik abadi Han Yu bisa mencapai Chu Feng, serangan itu mulai melambat. Bahkan, auranya pun berkurang 10 kali lipat. Formasi pedang Qian Rais seperti itu tidak lagi mampu mengancam Chu Feng. Dengan demikian, Chu Feng tidak berusaha menghindari formasi pedang Qian Rais sama sekali. Dia hanya berdiri di sana, dan menyaksikan formasi pedang sinar Qian bertabrakan dengan pedang perang era kuno dan kapak perang era kuno. Benar saja, karena kekuatan formasi pedang Qian Rais telah menurun, Chu Feng benar-benar tanpa cedera. Bagaimana ini bisa terjadi? Seru Han Yu sambil mengungkapkan ekspresi bingung. Terakhir kali ketika dia bertarung melawan Chu Feng, meskipun formasi pedang sinar Qian juga diblokir oleh Chu Feng, tapi Chu Feng telah mengalami kerusakan besar dalam prosesnya. Bagaimana bisa Chu Feng benar-benar tanpa cedera kali ini? Tepat pada saat itu, Han Yu merasa lututnya menjadi lembut, kepalanya pusing, dan telinganya berdengung. Dan bahkan, visinya pun menjadi kabur. Segera, dia merasakan perutnya berputar. Dia merasa mual yang tak tertahankan. Dan akhirnya, Han Yu tidak tahan lagi. Dia membuka mulutnya dan mulai muntah. Namun apa yang dia muntahkan, itu bukanlah isi perutnya. Tapi sebaliknya, itu adalah darah. Dia muntah darah tanpa henti. Selanjutnya, warna darahnya juga sangat aneh. Tidak hanya ada zat hijau yang terkandung di dalam darahnya, tetapi darahnya juga memancarkan gas aneh. Pada saat itu, seseorang berteriak. Han Yu, ada apa? Teriak seseorang. Mendengar teriakan itu, Han Yu segera menyadari. Dengan pikirannya, sebuah cermin muncul di depannya. Melalui cermin itu, Han Yu melihat bagaimana dia terlihat. Baru pada saat itulah dia menyadari bahwa matanya redup, dan kulitnya berubah menjadi hijau tua. Benar-benar pemandangan yang menakutkan. Oh surga, warna itu, mengapa itu menyerupai warna teknik abadi Chu Feng yang digunakan sebelumnya? Mungkinkah teknik immortal yang digunakan Chu Feng adalah teknik immortal beracun yang jarang terlihat? Tapi kan, bahkan jika itu teknik immortal beracun, itu terlalu kuat. Bahkan Han Yu tidak bisa mendeteksinya sama sekali. Seru kerumunan dengan sangat tercengang. Hanya pada saat itulah mereka menyadari, teknik abadi Chu Feng tidaklah gagal. Tapi sebaliknya, teknik itu telah menyembunyikan dirinya. Hanya pada saat itulah kerumunan menyadari bahwa, mereka telah meremehkan Chu Feng sebelumnya. Chu Feng sebenarnya bahkan lebih licik dan berbahaya daripada yang mereka bayangkan. Pada saat itu, Chu Feng memandang Han Yu dan berbicara dengan senyum berseri-seri di wajahnya. Bukankah aku sudah mengatakan, bahwa kamu akan menderita jika kamu meremehkan teknik abadiku? Bagaimana sekarang? Aku tidak berbohong kepadamu kan, ucap Chu Feng. Kamu, seru Han Yu. Han Yu merasa sangat marah. Namun, lututnya menjadi sangat lemah sehingga dia benar-benar berlutut di udara, dan seteguk darah mulai menyembur keluar dari mulutnya tanpa henti, sementara dia menjadi lebih lemah dan lebih lemah lagi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.